Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Petra, belajar efektif, terampil, dan aktif. Anak-anak, pada video kali ini bersama-sama kita akan belajar pembuktian teorema Pythagoras. Untuk membuktikan teorema Pythagoras, maka kita memerlukan 4 buah segitiga siku yang bentuk dan ukurannya sama, atau boleh dikatakan 4 buah segitiga siku-siku yang kongruen, dan sebuah persegi seperti tampak pada gambar di samping. Perseginya kita beri nama persegi A, B, C, D. Langkah selanjutnya, keempat segitiga siku-siku ini akan kita pasangkan ke bangun persegi ABCD. Yang pertama, segitiga paling depan kita pasangkan di sini. Ya. Kemudian nanti segitiga yang kedua akan kita pasangkan di sebelah sini. Begitu cara menyusunnya. Yang ketiga kita pasang di atas, yang keempat di sini. Nah, dengan demikian nampak bahwa persegi ABCD tadi tertutup oleh 4 buah segitiga siku-siku dan sebuah persegi. Panjang sisi persegi ABCD, panjang dari B sampai dengan C, kalau kita lihat C sampai dengan Q, panjangnya A. Kemudian Q sampai dengan B, panjangnya P. Dengan demikian dari B sampai C, panjangnya adalah A ditambah B. Kemudian panjang sisi yang AB juga sama karena persegi, maka kedua sisinya atau keempat sisinya sama panjang. Sekali lagi kita perhatikan bahwa persegi ABCD luasannya tertutup oleh 4 buah segitiga siku-siku dan sebuah persegi. Dengan demikian kita simpulkan bahwa luas persegi ABCD itu sama saja dengan luasnya persegi PQRS, ini PQRS, ditambah dengan luas segitiga APS, ini APS, kita kalikan 4 karena ada 4 segitiga. Anak-anak, luas persegi rumusnya sisi kali sisi, sehingga luas persegi ABCD rumusnya sisi kali sisi menjadi A plus B kali A plus B. Ini ya, luas persegi PQRS sisinya tadi C, berarti C kali C, ditambah 4 kali luas segitiga APS. Luas segitiga rumusnya adalah, ini alasnya adalah B, tingginya dari sini sampai sini adalah A, berarti alas kali tinggi bagi 2, B kali A bagi 2. Berikutnya kita akan mengalikan, ini 2 suku kali 2 suku kita kalikan satu-satu, A dikali A nanti hasilnya A kuadrat. Berikutnya A dikalikan dengan B, hasilnya AB. B dikali A itu BA atau AB. B kali B itu B kuadrat. Sehingga hasilnya adalah, ini 4 dan 2 kita sederhanakan dulu. Iya. Oke. Dan ini AB ditambah dengan AB itu 2AB. Ya. Kemudian nanti ini 2AB kita coret dengan 2AB ya, kita sederhanakan. Sehingga hasil terakhir tinggal A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita perhatikan ternyata berlaku A kuadrat, A itu sisi yang tegak ini ya, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, hasilnya sama dengan sisi miring kuadrat. Kita simpulkan. Kesimpulannya,
pada setiap segitiga siku-siku berlaku, tadi di depan kita buktikan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ingat, C adalah sisi miring, sisi yang paling panjang. Kalau mencari sisi paling panjang, cara mudah mengingatnya adalah ini rumusnya ditambah. Tetapi ketika kita mencari panjang sisi A atau panjang sisi B, bukan sisi yang terpanjang, rumusnya dikurangi. Nah, kalau A kuadrat berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat. Demikian juga B kuadrat, karena bukan sisi yang paling panjang, maka rumusnya dikurangi. C kuadrat dikurangi A kuadrat. Dengan catatan bahwa A dan B adalah panjang sisi tegaknya, sedangkan C adalah sisi miring atau hipotenusa. Kita masuk ke contoh soal. Tuliskan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga berikut. Gampang ya, kita lihat dulu mana sisi miringnya. Sisi miringnya P. Berarti mencari sisi miring atau sisi terpanjang, rumusnya bukan dikurangi tetapi ditambah. Bagaimana kalau mencari R dan Q? Karena itu bukan sisi miring, ya dikurangi. Ya. Segitiga yang kedua, kita lihat sisi miringnya adalah sisi di hadapan sudut siku-siku ini. Ini sisi miringnya. Berarti mencari M rumusnya bukan dikurang tapi ditambah. Sedangkan K dan L-nya dikurang. Mana sisi terpanjangnya? Di depan sudut siku-siku yang ini. Berarti sisi terpanjangnya S. Mencari S berarti ditambah. Yang lainnya dikurang. Mana sisi panjangnya? D. Oke. Begitu ya. Paham anak-anak? Yakin kalian pasti paham. Karena ini bukan materi yang susah ya. Asal ada usaha, Anda pasti bisa. Kita menerapkan untuk berlatih soal-soal. Yang pertama, gambar segitiga berikut, Anda disuruh mencari panjang AC. Kalau kita perhatikan, AC adalah sisi miring. Sisi miring, sisi yang terpanjang. Berarti tadi rumusnya ditambah. Ya. AC kuadrat, sisi miringnya itu dari A sampai C, sama dengan AB kuadrat sisi tegak ditambah BC kuadrat sisi tegak. Kita isikan angkanya, kita hitung, kita jumlah. 100 itu adalah AC kuadrat, berarti AC di akar pangkat 2. Akar dari 100 adalah 10. Lanjut nomor 2, perhatikan segitiga yang kedua anak-anak. Anda disuruh mencari panjang QR. Apakah QR itu sisi yang paling panjang? Tidak. QR adalah sisi tegak lurusnya atau sisi tegaknya. Berarti mencari QR bukan ditambah tetapi dikurangi. Nah, sisi yang panjang dikurangi sisi yang pendek. Oke, dihitung. Ya. Jadi panjang QR adalah akar dari 576 sama dengan 24 cm. Kita masuk soal berikutnya, cari panjang AD. Anak-anak lihat, pada gambar ini ada dua buah segitiga siku-siku yang saling berimpit. Kalau Anda disuruh mencari panjang AD, tentu saja harus kita temukan dulu panjangnya AC. Untuk mencari panjang AD, kita cari dulu panjangnya AC. Dari mana AC dicari? AC dicari dengan menggunakan Pythagoras segitiga ABC. Segitiga ABC, AC sisi miring. Nah, berarti rumusnya ditambah. Kita masuk angkanya, kita hitung. 225 AC kuadrat, jadi AC akar pangkat 2. Dari 225 adalah 15. Oke, ternyata panjang AC sudah ketemu. Panjangnya adalah 15. Berikutnya, tugas kita adalah mencari panjangnya AD. Menggunakan segitiga siku-siku ACD. AD sisi miring berarti rumusnya kita tambah.
Kita masukkan angkanya, kita hitung. Oke, ternyata panjang AD 17 cm. Lanjut soal yang terakhir, anak-anak. Diketahui belah ketupat kelilingnya 52. Ini gambar belah ketupat. Ciri belah ketupat adalah keempat sisinya ini sama panjang. Ini sama, ini sama, sama, ini sama. Kalau kelilingnya 52, berarti nanti panjang sisinya ya 52 dibagi 4, 13 cm. Kita gambar, ternyata ini 13, panjang AB, panjang AE-nya 12. AE dari mana didapat 12? Karena dari soal diketahui panjang diagonal AC-nya ini 24. Kalau A ke C 24 berarti A ke E itu separuhnya 24, 12. Nah, sekarang menggunakan Pythagoras, kita akan mencari panjangnya BE. Berapa panjang BE? BE bukan sisi yang panjang, berarti rumusnya dikurangi. Kita hitung, kita kurangkan 25, jadi BE akar dari 25 adalah 5. Panjang BE-nya sudah ketemu 5 ya. BE ini panjangnya 5. Berarti panjangnya DE ini juga 5. Sifat belah ketupat. Diagonalnya berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Nah, ini tadi A sampai E tadi 12, E sampai C juga 12. Dengan demikian kita bisa menentukan rumus luas belah ketupat, di mana rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal satunya itu yang ini ya. Ini boleh, ini dianggap diagonal 1. Dari A sampai C ini diagonal 2. Dari B sampai D. Ya. Sehingga kita masukkan ini ya. BD-nya 24, AC-nya 10, ini kita sederhanakan. Ini kita coret dengan 24. 24 dibagi 2 itu adalah 12. Ya. Sehingga hasilnya tinggal 12 kali 10, 120 cm. Demikian anak-anak pembelajaran kita tentang pembuktian teorema Pythagoras beserta penerapannya dalam soal-soal. Semangat terus belajar, karena siapa yang terus belajar, itulah yang akan memperoleh hasil yang memuaskan. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa like dan subscribe video berikut ini. Sampai jumpa.